Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, dalam video ini saya akan menuturkan atau menyimpulkan salah satu video podcast wawancara di salah satu channelnya Bapak Fadlizon dengan Ibu Justur Maria sebagai narasumber yang berjudul Perlukah Belajar Ilmu Politik. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ummul Karimah dari Prodi PPKN Universitas PGRI Wiranegara dengan NIM 20872050039. Baiklah, dalam video tersebut dia menentukan apa sih definisi ilmu politik itu. Ilmu politik itu bisa mengambil semua ilmu untuk dianalisis, tapi ilmu dengan power kekuasaan, state negara, serta public policy atau kebijakan publik di jagat politik, salah satunya di USA atau Amerika. Nah, menurut beliau perkembangan ilmu politik di Amerika mengenai teori-teori public policy itu termasuk ilmu politik. Tetapi di Indonesia sendiri public policy itu administrasi. Jadi, makanya partai politik sepertinya tidak perlu yang namanya formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, sehingga diambil alih oleh sekjennya dalam birokrasi, padahal itu adalah politik. Nah, selanjutnya mengenai power kan ada berbagai macam teorinya, serta state atau negara seperti negara sekuler, negara religi, dan lain-lain. Dan semua itu kan harus dipelajari sejak zaman Yunani kuno, dari zamannya Siti Polisai, Plato, Aristoteles, serta Socrates. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya orientasi ilmu politik yang ada di Indonesia sekarang lebih cenderung mengacu pada teori-teori barat. Kemudian mengenai ranah ilmu politik itu kan macam instansi di dalamnya. Salah satunya yaitu yang sering dipakai di global adalah demokrasi. Pak Fadlizon bertanya kepada narasumber yaitu Bu Jusnul, apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu dimulai dari mana? Lalu narasumber menjawab, sebetulnya kalau kita balik lagi selalu yang dipakai yaitu teori Yunani kuno, yaitu Demokratos, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Beliau juga menambahkan bahwa rakyat ini cuma dihadapkan sebagai pemilih, yaitu memilih dari satu bos atau pemimpin ke bos yang lain atau pemimpin yang lain untuk memimpin negaranya. Padahal demokrasi itu sebetulnya salah satu dari prinsipnya proses di mana kita menyingkirkan orang yang tidak memiliki kapasitas keluar dari pemerintah atau keluar dari jabatan, dan meletakkan orang-orang yang sangat-sangat berkualitas untuk masuk dalam pemerintah dan memerintah. Nah, selanjutnya dalam era kontemporer beliau selalu suka menggunakan teori Larry Diamond. Paling tidak ada 3 variabel kata beliau. Pertama yaitu excluding the use of force atau tidak menggunakan kekerasan. Yang kedua yaitu adanya participation atau partisipasi. Dan yang ketiga adanya civil and political liberties atau kebebasan sipil dan politik. Selanjutnya Bapak Fadlizon juga bertanya, jadi apakah masih dikategorikan negara demokrasi atau bagaimana? Nah, narasumber yaitu Ibu Justur Maria menjawab, saya 2014 ini sudah banyak berbicara bahwa Indonesia sudah testu otoritarian. Jadi sebagian besar yang outspoken berbeda dengan istana akan ditangkap. Disinilah posisi DPR menjadi sangat penting di dalam konteks menjadi channeling atau penghubung kepentingan rakyat. Nah, lalu beliau juga menuturkan bahwa rezimnya testu otoriter ini sampai membawa pasal-pasal dalam menghabisi lawan politik, yaitu yang jadi masalah dalam konteks perkembangan demokrasi di Indonesia. Demikianlah hasil pemaparan yang dapat saya simpulkan terkait dengan video podcast wawancara antara Bapak Fadlizon dengan narasumber yaitu Ibu Justur Maria.